semuanya. Shalom. Oke, hari ini kita akan memulai ibadah kita, tapi sebelum itu kita yuk berdoa. Terima kasih Bapak, Engkau telah membuat kami semuanya di sini. Kalau kami berkumpul pada hari ini itu sama karena kemuliaan-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih hanya dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ayo kita bangkit berdiri, kita memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama teman-teman. Through you, I can Do anything, I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things. For it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Oh, oh, oh. Not gonna live by what I see. Not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things. When you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Oh, oh, oh. Yeah, yeah, yeah. I believe, I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe, I believe, I believe. I believe, I believe, I believe, I believe, I believe, I believe. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Through you, I can do anything.
datang sujud menyembah Dia. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Sembah, ku puji. Yesus, terima kasih. Haleluya. Syukur.
biar hatimu disenangkan melalui pujian dan penyembahan kami sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mau menyembah Engkau, kami sembah Engkau lebih lagi. Kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Nyatakan dengan hatimu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, kami mau senangkan-Mu. Haleluya, hanya itu kerinduanku. Kami mau senangkan-Mu. Kami senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu Benar Tuhan, hanya kerinduan kami semuanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan setiap hari apa yang kami lakukan, setiap hari apa yang menjadi keputusan kami, benar sungguh semuanya untuk fokus kepadamu, menyenangkan hati-Mu. Dan hari ini kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Berkati hamba, kudus sucikan, dan juga berkati teman-teman yang ada di tempat ini dan maupun dimanapun berada. Tuhan memberkati semuanya. Hanya di dalam satu nama, Yesus yang kami sembah. Mari bersama dengan saya katakan, amin. Silakan duduk. Terima kasih para penata layanan, luar biasa. Oke.
Saya bersyukur dan bersuka cita bisa berdiri di tempat ini, bertemu dengan teman-teman di tempat ini on-site, dan juga teman-teman yang ada secara online yang menikmati ibadah ini secara virtual. Sekali lagi mau saya katakan shalom buat teman-teman, dan saya sungguh percaya bahwa perlindungan Tuhan ada atas kita semua, dan penyertaannya senantiasa iya dan amin. Oke, jadi saya akan buka dengan satu firman Tuhan pada sore hari ini, yaitu di Yakobus 1, ayat yang kedua sampai keempat. Saya bacakan bagi saudara-saudara. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Amin. The true happiness tidak hanya diinginkan oleh para kalangan orang tua. Saya sekali lagi katakan, the true happiness, kebahagiaan sejati, itu tidak hanya diinginkan oleh kalangan para orang tua, orang dewasa, tapi semua kalangan manusia juga menginginkan kehidupan true happiness. Jikalau kepada anak-anak muda di tempat ini ataupun yang lagi virtual, jika kalian dihadapkan satu pilihan, kalian memiliki ketampanan, kekayaan, ketenaran, kepintaran, tetapi jika kalian harus hidup di dalam kepahitan dan kepedihan di keluarga, atau hidup di dalam permusuhan satu dengan temanmu, satu dengan yang lain, apakah teman-teman masih bisa mendefinisikan bahwa kalian hidup dalam true happiness? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahagia itu artinya keadaan atau perasaan senang dan tentram. Bicara bahagia, kalau saya kembangkan ada damai. KBBI mengatakan kalau damai itu tentram, tenang. Saya kembangkan lagi, sejahtera. Apa artinya KBBI mengatakan aman, sentosa, dan makmur. Sehingga kita dapat menarik intisari dari true happiness, atau happiness adalah tidak ada problema. Semuanya aman, semuanya nyaman, semuanya tentram. Nah, sekarang jika itu definisi secara harfiahnya bahwa true happiness itu adalah damai, nyaman, tentram, dan tidak ada problema, apakah kita bisa menemukan hal itu pada hari-hari ini? 36 tahun usia saya, dan dari sudut pandang saya izinkan saya menjawab bahwa happiness yang seperti harfiah, seperti itu, sesuatu yang tampaknya mustahil untuk kita temukan, atau bahkan kita alami. Nah, mengutip dari sudut pandang di kalangan teman-teman saya, maksudnya di kantor, di teman-teman kerja, di komunitas saya, banyak mayoritas menganggap bahwa happiness itu kalau kita sudah sukses bekerja, sukses berkarir, punya tabungan banyak, dan seperti itu. Tetapi apakah itu kembali menjamin kehidupan aman dan nyaman, tanpa problema? Karena sesungguhnya kalau happiness diraih dengan hal-hal yang saya tadi sebutkan tadi, banyak juga pengusaha yang sukses, konglomerat yang sukses, atau yang di media lah kita sering dengar, public figure, artis, yang memiliki banyak sekali jutaan follower. Nyatanya tidak seperti itu. Bahkan ada yang banyak mengambil shortcut, jalan pintas, suicide, bunuh diri. Nah, apakah seperti itu? Gitu kan ya? Nah, dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pandangan dunia tentang happiness sangat berbeda dengan pandangan secara alkitabiah. Kalau dunia menganggap happiness itu tidak ada problema, justru Alkitab memberikan perspektif yang sangat jelas bahwa kita orang percaya, kita bisa dapatkan happiness itu, tapi di dalam kondisi problema. Sangat berbeda. Bila kita melihat kesulitan yang kita hadapi adalah proses untuk pembentukan karakter kita. Proses pembentukan kita orang percaya untuk kita serupa dengan Kristus. Saya lanjutkan dengan firman Tuhan yang tadi, saya quote kembali. Mungkin bisa ditampilkan. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan ketekunan menghasilkan buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Maaf ya, saya agak ngep nih pakai gini nih. Aduh, sudah lama nih.
Ternyata Pak Hendri kalau khotbah di sini ya nggak gampang loh teman-teman. Nah, jadi teman-teman dapat memahami bahwa ternyata yang penting dalam hidup ini bukanlah dari apa yang terjadi setiap hari yang kita hadapi, tetapi bagaimana kita meresponi, bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita bereaksi gitu kan ya. Bukan luarnya, tapi dalamnya. Bagaimana hati kita meresponi, sikap kita mengaktualisasi, merespon itu segala macam. Aksi yang negatif boleh saja datang dan kapanpun itu bisa dapat datang dan kita tanpa tebak. Tetapi sekali lagi reaksinya harus selalu positif. Dalam Habakuk 3 ayat 17 dan ke-19, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ada pujian nama. Tahu nggak pujiannya seperti apa? Saya bernyanyi ya, izin ya. Kalau fals dimaafin ya. Oke. Walau pohon ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan, kambing domba terhalau sudah, lembu sapi tak ada, namun aku kan tetap setia, karena Yesus tetap setia. Tahu lagu ini ya? Orang yang berpengertian tentang happiness ditentukan oleh hal-hal yang secara lahiriah, secara dunia, maka saat dia melihat bahwa semua reaksi dunia ini menjadi negatif, maka dia akan kehilangan arah. Tetapi kalau andalan kita adalah Tuhan, dan senantiasa kita setia kepadanya, maka Dia Allah yang tidak pernah mengecewakan kita. Di dalam segala situasi, segala masa, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya, Allah tetap sama. Kita tetap bisa meraih happiness itu di dalam problema. Saya membaca ada suatu artikel tentang seorang hamba Tuhan, dan ini menjadi suatu menelaah buat saya, dan menjadi berkat bagi saya. Seorang hamba Tuhan ini suatu kali pergi ke kota, dan dia ingin membeli suatu buku rohani. Nah, singkat cerita, dia mau membayar ke kasir, saat dia bayar, dia cek sakunya, dompetnya tidak ada. Ternyata dia dicopet. Akhirnya dia pulang kembali, nggak jadi beli buku. Sampai di rumah, rutinitas, dia berdoa, dan dia bercerita kepada Tuhan, dan dalam doanya dikutip seperti ini. Tuhan, hari ini saya kecopetan, tetapi saya tetap bersyukur. Karena apa? Satu, dompet saya yang dicopet, tapi nyawa saya tidak. Yang kedua, baru sekali saya kecopetan, dan tidak pernah lagi. Maksudnya belum pernah ada sebelumnya. Dan yang ketiga, untung saya dicopet, bukan saya yang mencopet. Mengartikan apa? Aksi negatif itu akan selalu ada datang dan kita tidak pernah tahu kapan itu. Tetapi lagi pilihan yang dibuat adalah respon atau sikap yang baik. Perkara yang datang dari luar tidak akan selalu menyenangkan, tidak akan selalu sesuai dengan ekspektasi kita, tetapi teman-teman harus tetap bereaktif untuk secara baik dan terutama tetap bersyukur, bersukacita dalam segala keadaan. Firman Tuhan berkata di Filipi 4 ayat keempat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Di Filipi ini adalah Paulus. Saat Paulus berkata bersukacitalah, dia bukan sedang berada di situasi yang nyaman, damai, tapi dia di dalam penjara, men, gitu kan. Dia bukan lagi lagi bertamasya, tapi sekali lagi dia ada di dalam penjara karena pemberitaan Injil. Tapi kenapa dia berkata bisa bersukacitalah, berbahagialah? Di ayat 7 berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Secara logika jelas ini tidak masuk akal. Dalam kondisi seperti itu kita bisa damai, tapi sekali lagi, damai sejahtera Allah yang melampaui akal karena Dia yang akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus. Firman Tuhan ini ya dan amin dan jelas. Dengan kita selalu memandang kepada Kristus, melihat perkara yang kekal, maka pasti ada damai di tengah badai yang kita alami. Dan juga Yesus memberikan inspirasi tentang kebenaran ini. Saat dia berada di suatu perahu, yang mungkin teman-teman juga sudah membacanya itu, dia di dalam perahu di mana ada badai, ada angin, ada ombak, dan segala macam. Semua murid hampir ketakutan, mereka berteriak, katanya mau mati, mau mati, mau mati. Tetapi apa yang terjadi? Yesus tidur di
Buritan. Ini bukan damai karena tidak ada badai, ya, tapi damai di tengah badai. Tapi pertanyaannya, kenapa Yesus bisa tidur? Karena dia tahu dan percaya bahwa Bapa Surgawi memelihara dia dengan sempurna. Begitu pula dengan kita orang-orang yang percaya kepada Allah. Jikalau belum waktunya, percaya bahwa Allah Tuhan yang kita sembah tidak mengizinkan satu sehelai rambut pun kita jatuh. Amin. Boleh 1.000 rebah di kiri kita, 10.000 di sebelah kanan kita, tetapi kita akan tetap berdiri kuat di tengah-tengah, dan kita bisa bergerak maju oleh karena anugerah Tuhan. Teman-teman, saya mau menyampaikan sekali lagi bahwa Allah Bapa Surgawi, mengendalikan semesta raya ini sehingga kita bisa tetap tenang dimanapun kita berada atau dimanapun kita ada badai mengalaminya. Hari ini bagi saya, teman-teman dan juga semua manusia di bumi ini, kita semuanya dalam satu kondisi, kita mengalami krisis kesehatan, menghadapi krisis kesehatan, menghadapi krisis ekonomi, menghadapi krisis sosial. Tapi pengertian dunia yang tadi kita sampaikan, yang kita dengarkan bersama, bahwa happiness itu tidak akan bisa diraih, karena itu pengertiannya adalah untuk suatu yang aman, nyaman, dan tidak ada problema, tetapi di dalam Kristus kita melihatnya, kita bisa meraih happiness justru di tengah badai, di tengah problema. Dan 4 hal yang saya yakin bila kita lakukan, maka kita bisa dapatkan true happiness itu. Nah, yang pertama, true happiness bisa dialami bila teman-teman kita semua bisa bersyukur. Kondisi di mana membuat kita tidak nyaman, tapi kita tetap bersyukur. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur dalam segala hal, bukan karena segala hal. Kita bukan mengucap syukur karena sakit keras, karena keluarga yang tidak harmonis, karena kita tidak bersekolah di pendidikan yang lebih tinggi, dan banyak karena-karena yang lain. Tetapi kita tetap mengucap syukur dalam segala hal, walaupun sedang dalam kesulitan. Dengan tetap bergantung kepada Tuhan, maka kita tetap bisa bersukacita dan bersyukur. Orang yang bersyukur bisa menerima keadaan yang buruk dan bahkan bisa mengolah tanpa kehilangan harapan, seperti Ayub. Ayub 1 ayat 21-22. Kita pada tahu semua kisah Ayub, dia anaknya mati, harta-hartanya habis. Dan di ayat tersebut dikatakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Contoh lain, Yusuf, 13 tahun dia hidup dalam keadaan yang tidak nyaman karena dia dijual di Mesir menjadi budak. Dan kemudian akhirnya difitnah sama istri Potifar, masuk penjara. Tetapi di Kejadian 50 ayat yang ke-20 mengatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kalau saudara-saudaranya tidak menjual Yusuf, maka dia tidak akan menjadi raja muda di Mesir, dan bahkan tidak bisa menolong saudara-saudara itu. Di balik segala perkara yang buruk, ada sesuatu yang baik. Dan kita belajar bersyukur karena kita akan melihat Tuhan, saat kita belajar bersyukur dan melakukan itu, Tuhan turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi saya, Anda, dan semuanya yang mengasihi Dia. Aminin itu. Amin. Orang yang tetap bersyukur itu bagaikan orang yang tetap berjalan, meskipun dia harus melewati terowongan yang gelap, tapi dia percaya, di ujung itu ada cahaya. Tuhan menyediakan masa depan bagi masing-masing setiap kita. Masa depan yang baik, masa depan yang cerah. Kalau istilah peribahasanya, the light at the end of the tunnel. Nah, itu bahasa kerennya. Happiness juga bukan orang yang selalu tertawa, tersenyum setiap hari, tetapi orang yang dasarnya adalah menerima kenyataan itu, kenyataan yang pahit, bahkan bisa mengolah kehilangan, kegagalan menjadi sesuatu yang bermakna dalam kehidupan. Berbicara menerima kenyataan. Kita mungkin sering mendengar di dalam dunia ini bahwa banyak sekali anak-anak, maksudnya yang golongan remaja, diputus pacar, pahit, menangis, sedih,
mellow sampai di titik terendahnya, kembali lagi yang diambil shortcut, jalan pintas, bunuh diri. Sama aja. Apakah hal itu dilayakkan seperti itu? Nah, walaupun kita harus hancur hati, ya, maksudnya teman-teman dalam remaja kalau mengalami masalah krisis kecintaan, ya, walaupun kita harus hancur hati, pedih hati karena diputusin pacar atau apapun, boleh kalian menangis untuk sementara waktu, tetapi tetap move on dan harus bergerak maju. Karena kita harus tahu bahwa kesulitan itu tidak akan selamanya ada dan Tuhan sekali lagi menyiapkan masa depan yang baik bagi setiap kita yang percaya kepada Dia. Thomas Alva Edison, saya selalu sering mengatakan bahwa dia mengalami kegagalan ratusan kali untuk menemukan bola pijar. Dan sampai akhirnya berhasil kayak yang 1000 kali, baru dia berhasil. Apapun kondisi teman-teman dan semuanya, mari kita belajar untuk bersyukur. Saat kita bersyukur, hati kita akan merasa puas, batin kita akan damai, walaupun kita nggak punya harta, popularitas, ketenaran. Nah, ini sedikit tambahan untuk knowledge kita aja saya share. Negara itu kalau menghitung negara, kemakmuran negara ya, menghitungnya dari apa? Pendapatan per kapita masyarakat, menghitungnya dari apa? Populasi masyarakat, tingkat korupsi, dan segala macam. Tetapi kalian tahu, ada satu negara di Asia, ya, dia itu pernah menyadarkan survei angket bahwa negara itu ditanya setiap masyarakatnya, cukup dengan tanya, apakah engkau berbahagia? Dan 91% mengatakan bahwa masyarakat di situ berbahagia. Itu adalah nama negaranya adalah Bhutan. Kalian teman-teman bisa search, itu di daerah pegunungan Himalaya. Mereka tidak mengukur kekayaan dari berapa banyak uang yang dihasilkan dari bisnisnya, tapi mereka mengukur bahwa seberapa besar bisnis ini bisa menolong untuk sesamanya, menolong untuk semua masyarakat sekitar. Mereka negara yang memiliki persaudaraan yang baik dan tidak ada diskriminasi. Mereka memiliki kecintaan terhadap alam dan menekankan kesederhanaan dalam hidup. So, kita bisa belajar basically happiness itu sederhana. Bukan berkata harta berlimpah, beserta embel-embelnya yang kalian punya, katakan branded atau apapun itu, tetapi bahagia itu saat kita masih diberikan anugerah untuk hidup dan masih bisa menikmatinya dan mengucapkan syukur, masih bisa bernafas, bisa duduk di sini, kita menyembah Tuhan dengan secara bebas. Itu luar biasa. Sedikit saja, saya waktu melakukan setelah operasi kaki saya itu kurang lebih sebulan, 2 bulan yang nggak bisa beraktivitas. Itu tersiksa, gitu kan ya. Jadi bersyukur teman-teman bisa di sini untuk bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, true happiness bila kita bisa mencukupkan diri. Filipi 4 ayat 11 sampai ke 12. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang, maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan, maupun dalam hal kekurangan. Hidup berpadan dengan tidak besar pasak daripada tiang. Ya, jika kalian punya pendapatan 10, pengeluarannya 20, wah kalian tidak bertobat. Kalau pendapatannya 10, pengeluarannya 9, nah ada sisa 1 untuk menabung, nah itu kalian artinya sudah bertobat, ya, dikoreksi. Dan bukan karena harta berlimpah, tapi harus kita bisa mencukupkan diri. Enough, it's enough. Salah satu sumber unhappiness, ketidakbahagiaan adalah rasa tidak puas. Mungkin kalau kita yang sudah bekerja, kita sudah memiliki gaji yang lebih tinggi daripada teman-teman kita. Tapi engkau tidak akan merasa tidak puas, maka engkau tetap tidak akan merasakan happiness. Walaupun hidup sederhana walaupun kita hidup sederhana dan kita melihat teman-teman kita yang gajinya lebih gede, lebih diberkati, maka jaminan itu saya berikan kepada kalian bahwa happiness itu tetap kalian akan rasakan. Berhenti membandingkan diri dengan yang lain. Enjoy your life. Karena begitu kita membandingkan diri dengan orang lain, kenapa ya kok sana bisa diberkati? Kenapa kok ya dia bisa hidup lebih enak? Terus habis itu ditambah lagi suka mengamati di media sosial, gitu kan ya. Wah, dia pakai iPhone, sedangkan aku beli pulsa aja ngap-ngapan nih, gitu kan. Oh, dia bisa berpergian kemana-mana, sedangkan aku terkurung di rumah. Nah, itu akan menyebabkan kita muncul iri hati. So, teman-teman, kalau teman-teman tidak bisa mengkontrol pikiran seperti itu, lebih baik write off, deactivate your account, ya. Karena itu akan nanti memunculkan iri hati.
Setiap kita punya berkat dan masalahnya masing-masing. Nah, saya kembangkan lagi, kebutuhan hidup dan gaya hidup. Kebutuhan hidup itu esensial. Misalnya, kita hidup perlu makan, tetapi gaya hidup, makan tapi harus makan di resto yang mewah. Yang terpenting itu esensi dan bukan opsional. Esensi itu berbicara bahwa itu yang harus ada dan tidak boleh tidak ada. Tapi kalau opsional, kalau ada ya kita bersyukur, kalau nggak ada ya kita tetap bersyukur. Kalau kita bisa makan, saat ini ya, kita bisa makan, bisa istirahat, bisa sehat, itu adalah esensial yang terutama. Dan kita harus bersyukur. Makanya saya himbau teman-teman untuk mari belajar hidup hemat ya. Saat-saat ini yang mungkin maksudnya teman-teman yang dapat uang saku dari orang tua, sisihkan uang saku itu untuk menabung ya. Kemudian kalau kalian punya talenta untuk melakukan side job, ngelesin atau apa, sisihkan untuk menabung, oke? Nah, dan saat kita melakukan secara setia seperti itu, percaya bahwa setiap penghasilan, karena saya punya pengertian, penghasilan kita akan selalu mencukupi kebutuhan kita, tapi tidak akan pernah mencukupi gaya hidup kita. Di dalam Filipi 4 ayat ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Kalau itu keperluan dan kebutuhan, saya tekankan lagi, Allah Bapa yang kita percaya akan mensuplai dengan kayanya dan limpahnya dari surga. Tapi kalau itu untuk keinginan yang tidak ada habis-habisnya, maka Allah tidak pernah berjanji untuk memenuhi itu. Untuk memenuhi semua keinginan teman-teman yang berlebihan, karena itu adalah gaya hidup. Mari hidup berpadan dengan apa yang ada. Yang penting kebutuhan, bukan gaya. Belajar mencukupkan diri, ada satu hal yang mau saya sampaikan kembali, kalau dulu juga saya sering sampaikan, dan saya tidak pernah bosan untuk menyampaikan ini. Selain dari mencukupkan diri, hemat, dan menabung, baca di Kisah Para Rasul 20 ayat 35, dalam segala sesuatu yang telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah, dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus Kristus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saya tidak jemu-jemu untuk menghimbau, untuk mengajar ke teman-teman semuanya. Dan saya pun juga masih belajar. Tangan di atas selalu lebih baik, lebih mulia daripada tangan di bawah. Pada masa kesulitan ini, saya mengajak, mari lihat sekelilingmu. Masih banyak teman-teman, rekan-rekan kita yang lebih membutuhkan. Saya mengajak kita untuk mengulurkan tangan, beri sembako, kasih makan siang, apapun yang bisa kalian bantu lakukan, karena dengan begini saya berikan garansi lagi, engkau akan mendapatkan happiness itu, karena engkau sudah bisa berbagi menjadi saksi kasih Kristus. Amin. Nah, yang ketiga, true happiness akan dialami oleh orang yang bisa mengampuni. Orang yang menyimpan dendam sulit bahagia. Orang yang belajar mengampuni dan memaafkan, hatinya akan plong lega. Di Mazmur 32 ayat 1, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Saya lanjutkan di Matius 6 ayat yang ke-12, doa Bapa kami. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saya lanjutkan di ayat yang ke-14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jelas, kebahagiaan, happiness, true happiness adalah orang yang dosanya sudah diampuni oleh Tuhan. Ketika kita beriman bahwa Yesus sebagai juru selamat kita, maka segala kutuk dan dosa ditanggung oleh Yesus. Dan pengampunan itu mengalir kepada kita. Tetapi sejatinya pengampunan itu tidak berhenti di dalam kehidupan kita. Pengampunan itu kita harus lemparkan juga kepada orang lain dalam wujud kemampuan kita untuk mengampuni orang lain. Kalau kita tidak bisa atau tidak mau mengampuni orang, tanda jelas bahwa kita tidak pernah menerima kasih Allah. Orang yang menerima kasih Allah, dia bisa menyalurkan dengan cara mengampuni orang lain. Orang yang memegang kesalahan orang lain dan malah bertekad untuk membalas dendam adalah orang yang tidak pernah mengalami kasih Allah. Roma 5 ayat ke-5, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Ciri orang penuh Roh Kudus dan hidup baru, bukan hanya sekedar berbahasa roh, tapi kasih Allah, dia benar-benar mengalami itu, dan dia bisa salurkan ke orang lain. Satu perumpamaan di dalam Matius ke-18, saya cepat. Yesus memberikan perumpamaan yang sangat jelas. Ada seorang raja yang melihat ada hambanya yang berhutang, berapa? 10.000 talenta ya?
karena 10.000 talenta, dan karena oleh belas kasihan raja melihat hamba itu, maka dia mengampuninya. Saat hamba ini dibebaskan, kemudian raja itu melihat ternyata hamba ini punya teman hutang sama dia 100 dinar. Apa yang dilakukan sama hamba ini? Memasukkan ke penjara, mencekik, dan ditahan sampai hutangnya lunas. Akhirnya raja itu murka, memanggil hamba itu, dan akhirnya dipanggillah algojo untuk menyiksanya dia. Saya beri ilustrasi perhitungan. Simply math, matematika gampang. Pendekatan saat itu, 1 talenta itu setara dengan upah kerja 20 tahun. Jadi kalau 10.000 talenta, berarti berapa? 200.000 tahun. Kalau kita berhutang, maka kita harus bekerja kepada dia selama 200.000 tahun. Upah bekerja 1 hari itu 1 dinar. Temannya yang tadi punya hutang ke hamba itu 100 dinar, berarti ekuivalen dengan 100 hari. Perumpamaan yang ekstrim ini diberikan untuk menunjukkan bahwa manusia, teman-teman kita semua, kita punya dosa yang terlalu banyak. Ya. Dan kalau kalian mau mengimbangi itu dengan kebaikanmu, itu nggak akan pernah bisa berhasil. Dengan kebaikan semuanya engkau nggak akan pernah berhasil. Bahwa begitu banyak dosa yang kita lakukan. Tetapi apa? Allah mengampuni kita semua. Karena anugerah dan karena kasih karunia. Tapi kalau kita melihat tadi seorang hamba yang dengan 100 dinar dia memiliki piutang ke temannya, itu bukankah suatu yang jahat? Jadi yang mau saya sampaikan di sini adalah, saya sedikit share ke teman-teman dan semuanya. Firman Tuhan ini bagaikan pedang bermata 2, tajam di sisi sana dan tajam di sisi saya juga. Saat saya menyiapkan firman Tuhan ini sudah nusuk ke saya dulu. Sakit, ngeropek-ropek badan saya. Tetapi apa yang saya respon? Ini kebenaran. Ini kebenaran. Salah pemikiranmu, konsepmu, idealismu. Sekali lagi saya katakan, ini kebenaran. Belajar. Kalau belum bisa, belajar. Jangan menolak. Sesuatu yang sifatnya benar harus diiyakan. Dalam pelaksanaannya jika engkau tergagal, tersandung, terjatuh, it's okay. Tapi yang pasti, terima dulu kebenaran. Tidak mudah teman-teman, untuk mengampuni orang yang bersalah. Tidak mudah. Tapi belajar, ya. Ini kebenaran. Saya lanjutkan lagi. Happiness bukan berarti kita tidak pernah bertemu dengan orang yang menjengkelkan. Saya ada pakai kata-kata siluman. Sorry di sini bukan untuk merendahkan apapun. Siluman. Apa itu siluman? Kalau teman-teman baik sama orang itu, kalau teman-teman baik sama siapa gitu ya, ternyata siapa itu jahat kepada Anda. Kalau teman-teman itu mendoakan dia, si siapa itu malah memfitnah Anda. Sampai-sampai saya pernah berpikir bahwa, kok kayak gini responnya? Ini tuh alat setan, gitu kan. Tapi ternyata bukan, men. Saya begitu diberkati dengan pembacaan firman ini. Artinya apa? Itu adalah justru alat Tuhan yang membuat kita, untuk kita mengkoreksi diri, untuk memproses kita, supaya yang tidak baik di dalam diri kita itu dibenarin. Jadi kita itu disingkirkan dan kita belajar untuk merespon yang positif. Kadang ya kita berpikir ya, kenapa sih ya yang model-model siluman ini kok umurnya panjang gitu ya? Yang baik-baik kok malah cepat-cepat hilang gitu ya. Tapi yang kayak gini-gini kok banyak gitu ya. Ya udah ya memang ini alatnya Tuhan untuk memurnikan hati kita. Yesus contohnya, orang yang paling bahagia di dunia, dan waktu dia disalibkan, dia belajar mengampuni orang dengan berkata apa? Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Yang keempat, yang terakhir, true happiness kita peroleh bila kita bisa mengenal Allah. Yeremia 9 ayat 23-24, beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Bukan karena mengenal pejabat, bukan karena mengenal konglomerat, bukan karena mengenal public figure, tapi karena mengenal Tuhanlah yang menyebabkan kita mengalami hidup yang kekal. Amin. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar,
dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Mengenal Allah artinya mendapatkan keselamatan kekal, kerajaan surga yang bakah. Tapi apa gunanya kita memiliki seluruh dunia ini tapi ujung-ujungnya mati, binasa? Lukas 10 ayat ke-20. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Teman-teman percaya bahwa sore ini saya juga menginginkan kita untuk kembali lagi menguatkan rasa percaya kita dan percaya kepada Yesus, membuka hatimu untuk menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Dan khususnya bagi teman-teman yang mengikuti ini secara online dan secara virtual, jika engkau mengalami keraguan, jika engkau mengalami ketakutan, jika engkau mengalami kekhawatiran tentang kehidupanmu, tentang masa depanmu, maka satu solusi yang bisa saya tawarkan dan itu pasti, Tuhan Yesus sebagai jalan keselamatan. Ketika engkau mengenal Yesus, engkau dijamin memperoleh kehidupan kekal sampai selama-lamanya karena Dia telah mengampuni dosa kita semua dengan menangguhnya di atas kayu salib. Saya undang para pemusik, dan apabila teman-teman tahu ya, orang yang mengenal Yesus itu tidak akan cukup dengan mengenalnya secara pribadi, tapi dia juga harus mengenalkan Yesus kepada orang lain. Paulus itu adalah orang yang paling berbahagia, walaupun di dalam penjara, karena dia tetap bisa memberitakan Injil di dalam penjara, dan berkata justru karena aku di penjara ini, aku memberitakan Injil dan semua orang tahu bahwa aku di penjara karena Kristus. Bahkan sampai akhirnya kepala penjara itu pun bertobat. Kalau Paulus tidak di penjara, maka tidak ada pemberitaan Injil di penjara di Filipi. Dan bagaimana dia bisa bertemu dengan kepala penjara sampai dia bertobat dan dibaptis. Ayat firman Tuhan yang terakhir di 1 Korintus 9 ayat ke-16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Teman-teman, memberitakan Injil adalah suatu keharusan. Kalau orang yang tidak memberitakan Injil celaka, dikatakan, maka orang yang memberitakan Injil bersukacita. Betapa sukacita kalau kita bisa memberitakan Injil, apalagi melihat jiwa-jiwa yang dituai, bertobat dan percaya kepada Yesus. Justru untuk itu kenalah Yesus dan perkenalkan Yesus kepada banyak orang. Saya ringkaskan pada renungan sore hari ini. True happiness bisa kita alami dengan 4 hal. Yang pertama adalah kalau kita bisa bersyukur. Yang kedua adalah kalau kita bisa mencukupkan diri dalam segala keadaan. Yang ketiga, kalau kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dan yang terakhir, kita bisa mengenal Tuhan dan memperkenalkan ke banyak orang. Amin. Semoga ini bisa memberkati. Ada satu pujian. Kakak Lisa? Oke. Mohon dipimpin Kakak Lisa ya. Kita bernyanyi bersama. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah, Yesus semakin bertambah. mengikut Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku, Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. mengiring Yesus, Mengiring Yesus, itulah
yakin anugerahnya. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita semua bangkit berdiri. Dan semua teman-teman yang secara online, saya juga kita undang bangkit berdiri. Kita pujikan pujian. Karena anugerahmu hari ini ada. Bukan karena kuatku, Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. kami membawa hati kami Tuhan. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mari ikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Lepas semua Lepas semua aku mengenal, mengendap hidupku mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Inilah doa kami, inilah kerinduan kami di hadapan-Mu. Biarlah seumur hidup kami
kami mau menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pada sore hari ini. Berkati kembali hamba-Mu Tuhan, Bapak Beni Listiawan, bersama keluarga. Tuhan berkati anak dan istri Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang menjadi kerinduan hamba-Mu ini, Tuhan dengar dan Tuhan memberkatinya. Pakai beliau untuk terus melayani Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali kedua kalinya. Seluruh sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, khususnya untuk anak-anak youth, kita akan mengakhiri ibadah youth pada sore hari ini. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk kita boleh menerima anugerah dan berkat Tuhan. Kami percaya hari ini Tuhan, kami yang mengikuti ibadah, kami akan menerima berkat yang daripada-Mu. Tuhan Yesus, berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, baik yang mengikuti ibadah di rumah maupun yang ada di gereja. Dan saat ini kami mengangkat kedua tangan kami untuk kami boleh menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, pertolongan dan penyertaan hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.